Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Damai Sejahtera Terus Menerus. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Dan Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan damai sejahtera, Eirin, Shalom dalam bahasa asli Alkitab terus menerus dan tidak terhenti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani disebut dengan Shalom. Dan kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani yaitu Eirene kalau tulisannya, punya makna yang sama. Apa itu Shalom dan Eirene dalam bahasa Ibrani dan Yunani? Beberapa penjelasan, yaitu Shalom itu berarti damai, selaras, bahagia, tenang, sejahtera, kemudian aman, terlindungi. Kemudian digambarkan sebagai Shalom itu adalah satu keadaan Adam dan Hawa di Taman Firdaus sebelum jatuh di dalam dosa. Dalam Eirin, damai sejahtera di dalam perjanjian baru, yaitu dalam bahasa Yunani, lebih dikaitkan adalah orang mendapatkan penebusan di dalam Kristus, terbebas dari dosa, dan mendapatkan jaminan penyertaan kekuatan Tuhan di dalam setiap keadaan. Oleh sebab itu, Paulus menyebut dan Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya itu terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kita perhatikan ayat ini. Damai sejahteranya pertama, terus-menerus, artinya tidak terhenti. Dan yang kedua, damai sejahteranya itu adalah di dalam segala hal. Artinya, tidak ada satu bagian aspek hidup yang tidak dilimpahi damai sejahtera oleh Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber perlindungan, sumber kemudian kebahagiaan, sumber kesejahteraan, dan kemudian sumber keamanan. Dan kita ditetapkan oleh Tuhan, dimasukkan kembali dalam suasana seperti Firdaus yang dinikmati oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Lalu pertanyaannya, bagaimana damai sejahtera tatkala kita tidak di dalam Firdaus? Kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ideal, di mana di dalamnya penuh dengan ancaman, konflik, perang, pertengkaran, kemudian berbagai macam sifat-sifat orang jahat yang membawa kemudian kecelakaan, kelicikan, kemudian pengkhianatan, niat-niat jahat, keinginan menghancurkan, penekanan, merendahkan, ancaman. Seluruhnya ada di sekitar kita. Lalu kita bertanya, di mana damai sejahtera, di mana Eirin, di mana Shalom itu kemudian bisa mengalahkan segalanya? Bagaimana mungkin ayat yang disebutkan oleh Rasul Paulus, Tuhan damai sejahtera itu akan mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus di dalam segala hal. Kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, yang Alkitab katakan betul. Kita sedang berada di dalam dunia yang tidak ideal, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kalau pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mendapatkan damai sejahtera yang ideal di tempat yang tidak ideal? Alkitab mengatakan, Tuhan menyertai kamu semua. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan keamanan. Tuhan memberikan kecukupan. Tuhan memberikan kepastian. Apa yang bisa disentuh oleh keadaan dunia yang tidak ideal ini? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita mengalami kematian fisik. Kita mengalami seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa. Setelah kita percaya kepada Kristus pun, kita berjuang dengan kedagingan. Sebagaimana Paulus berkata, ada duri dalam dagingku yang ditafsirkan apakah itu penyakit atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ada di dalam diri Paulus yang cenderung membawa kepada kebiasaan berbuat dosa. Mungkin sifat Paulus yang keras, otoriter,
mengandalkan diri, sombong sebelum dia disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Artinya inilah dunia yang tidak ideal. Tetapi kita punya Tuhan yang ideal. Kita punya Tuhan yang sempurna. Sehingga ketidakidealan dunia, ketidakamanan dunia, kita mendapatkan Allah yang menjamin keamanan, yang akan menciptakan semua yang tidak ideal ini menjadi baik dan sempurna di dalam tangan Tuhan. Kalau kita boleh ringkaskan dengan lebih sederhana, hidup ini kita tidak bisa terlepas dari masalah. Orang percaya bisa mengalami kecelakaan, orang tidak percaya pun bisa mengalami kecelakaan. Orang percaya bisa mengalami sakit penyakit. Orang yang tidak percaya pun bisa mengalami sakit penyakit. Orang percaya bisa tertipu, orang yang tidak percaya juga bisa tertipu. Mengapa? Karena kita ada di dalam dunia yang tidak ideal. Namun satu perkara, damai sejahtera itu kita dijanjikan sebuah kepastian. Allah melindungi kita, Allah menyelamatkan kita, dan di penghujung perjuangan hidup, segala yang tidak ideal ini akan diubah menjadi suatu keadaan yang sangat ideal. Seperti Firdaus di bumi yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, demikian juga kita akan mendapatkan sebuah hidup kekal yang lebih indah daripada Firdaus di bumi, yaitu tatkala kita berada di rumah Bapa yang di sorga. Segala tantangan kesulitan yang kita hadapi selama di dalam dunia ini, karena kita dijamin, disertai, dikuatkan, dilindungi oleh Allah, itu yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak berjalan sendiri menghadapi berbagai kesulitan, tantangan. Kita tidak berjalan sendiri menghadapi luka-luka kehidupan, kepahitan, perlakuan yang tidak adil dari pihak lain. Tuhan menyembuhkan luka kehidupanmu. Tuhan menyembuhkan pikiran dan hatimu yang mungkin terkontaminasi oleh pikiran negatif, perasaan negatif. Tuhan bisa mencelikkan mata orang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan, membuat yang meninggal bisa hidup kembali. Maka Tuhan juga bisa memulihkan segala perkara yang terjadi ke dalam hidup kita karena kita berada di dalam dunia yang tidak ideal. Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar sepenuhnya. Kita menjadi katakanlah saluran, di mana saluran itu kita tidak sumbat. Karena Allah akan menyalurkan damai sejahtera, keamanan, perlindungan, penyertaan, penghiburan, kekuatan. Semua yang baik selama saluran itu kita tidak tutup. Itu akan terus-menerus mengalir kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan di dalam hidup yang tidak ideal ini, dalam hidup yang silih berganti menghadapi masalah, ingatlah Tuhan menyertai kita. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada kita. Jangan tutup itu di dalam hidupmu. Mempercayai Allah, beriman, berarti hatimu terbuka sepenuhnya untuk kuasa pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupanmu yang terus-menerus dan tidak terhenti. Biarlah kebenaran firman ini kita katakan ya, benar, dan amin, dan terjadi di dalam hidup kami semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa Engkau akan mengirimkan, memberikan damai sejahtera terus-menerus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.